Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Irsyad dari jurusan Akuntansi Prodi Jurusan Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum perikatan dan perjanjian pada bab 2. Langsung lanjut ke materinya. Yang pertama yaitu perikatan. Perikatan hanya dapat dilihat dari ciri khas suatu perjanjian yang mana telah memenuhi kriteria sebagai suatu perikatan ataupun karena perjanjian tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perikatan. Sumber-sumber perikatan. Perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang contohnya adalah perikatan-perikatan yang lahir karena hubungan keluarga. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Yang kedua yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan ini adalah bahwa bila ada perjanjian atau persetujuan para pihak yang lahir dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya surat perjanjian sehingga melahirkan suatu prestasi dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian atau persetujuan tersebut telah menjadi suatu perikatan. Selanjutnya yaitu wan prestasi atau yang biasa disebut ingkar janji. Wan prestasi atau ingkar janji merupakan bentuk pengingkaran terhadap para pihak yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi ini meliputi yang pertama yaitu tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, bisa disebut juga dengan ingkar janji. Yang kedua yaitu seseorang yang diminta mengerjakan skripsi sama sekali tidak mengerjakan tugasnya sehingga tidak dapat menyerahkannya kepada pemesan. Yang ketiga yaitu terlambat memenuhi prestasi, adanya dikenakan denda. Yang keempat yaitu memenuhi prestasi secara tidak baik. Selanjutnya yaitu overmatch atau keadaan memaksa. Suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena tidak dapat mendengarnya pada waktu persetujuan itu dibuat. Selanjutnya yaitu somasi atau peringatan. Somasi merupakan sebagai suatu pesan atau peringatan dari kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus memenuhi kewajibannya. Somasi juga dilakukan 2 kali berturut-turut, tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur menyatakan lalai. Selanjutnya yaitu ganti rugi. Ganti rugi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ganti rugi atas biaya yang merupakan biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang kedua yaitu ganti rugi atas kerusakan, yang dimana kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Yang ketiga yaitu ganti rugi atas bunga, yang dimana keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. Selanjutnya yaitu ada macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan ada beberapa. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat, yang kedua yaitu perikatan dengan
penempatan waktu. Yang ketiga yaitu perikatan alternatif. Yang keempat yaitu perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima yaitu perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Yang keenam yaitu perikatan dengan ancaman hukum. Yang ketujuh yaitu perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Selanjutnya yaitu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang di dalamnya satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Syarat sah perjanjian pertama yaitu ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu ada kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga adanya hal tertentu. Yang keempat yaitu ada sebab atau kausa yang halal. Selanjutnya yaitu adanya macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama perjanjian untuk memberikan sesuatu, yang dimana perjanjian yang terjadi bila mana salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang dapat berupa benda atau bukan benda. Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Yang kedua yaitu perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, yang dimana perjanjian yang terjadi pada salah satu pihak yang diwajibkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atas permintaan pihak lainnya. Contohnya perjanjian jual beli jasa dalam arti membuat kursi, melakukan suatu pekerjaan atas dasar perjanjian kerja dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, yaitu perjanjian yang terjadi bila mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk tidak melakukan sesuatu atas permintaan pihak lainnya. Contohnya yaitu perjanjian tidak mendirikan perusahaan sejenis, tidak membuat merek yang sama dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perjanjian. Ada 3 unsur dalam perjanjian, yaitu yang pertama esensialia, yang dimana bagian yang harus ada, bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua yaitu naturalia, bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan. Yang ketiga yaitu accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu hapusnya perjanjian. Ada beberapa cara dalam penghapusan perjanjian. Yang pertama yaitu ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, kedua ditentukan oleh undang-undang, yang ketiga ditentukan oleh para pihak dan undang-undang, yang keempat pernyataan menghentikan perjanjian, yang kelima ditentukan oleh keputusan hakim, yang keenam tujuan perjanjian telah tercapai, yang ketujuh yaitu dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya yaitu perjanjian khusus. Pengertiannya, perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, dan syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Dalam perjanjian khusus ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli, yang dimana terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Yang kedua yaitu sewa menyewa, yang dimana suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu.
Selanjutnya yaitu sewa beli, selanjutnya pinjam meminjam, selanjutnya pemberian kuasa, penangguh utang, dan perjanjian kerja. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihannya itu datang dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.